Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih ini luar biasa kalian malam-malam berkenan untuk bisa mengikuti Zoom ini. Memang susah kita cari waktunya mepet-mepet menjelang ujian, banyak sekali yang harus disiapkan. Ustadz Zaki dan juga teman-teman sekalian, kita nanti coba saya jelaskan lanjutan dari kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah sampai praktikum yang kedua, berarti sekarang mulai dari praktikum yang ketiga. Nah, kalau nanti waktunya nggak cukup karena saya nggak pakai premium ini, nanti kita akan sambung dari link Zoom yang sudah Zaki siapkan. Mudah-mudahan nanti nggak begitu lama pergantiannya. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Baik, anak sekalian, sebentar saya akan coba ya untuk share screen supaya lebih gampang saya ngejelasinnya ya. Sudah terlihat screen, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya. Kalau kemarin kita sudah sampai pada ini percobaan 1 sudah ya. Kemudian percobaan yang kedua itu juga sudah tentang gerak harmonis sederhana. Sekarang kita akan coba lihat apa sih praktikum yang ketiga. Nah, anak-anak sekalian, untuk praktikum yang ketiga itu nanti kalian akan melakukan praktikum ayunan fisis ya, atau gerak harmonis sederhana pada tali. Nah, anakku, praktikum ini nanti kalian akan ketemu dengan alat-alat ya. Alat-alat itu kan nanti harus ditulis tuh, dan kalau tulisannya benar itu dapat nilainya maksimal. Nah, apa nama alatnya? Ini alat ini namanya statif nih. Ini namanya statif. Kemudian yang ini namanya tentu tali. Nah, ini adalah bandul. Nanti ada alat lagi untuk menghitung waktu, namanya stopwatch. Ya, ada stopwatch. Lalu ada lagi satu alat yang dipakai untuk mengukur simpangan, itu namanya mistar. Ya, mistar atau penggaris. Nah, apa yang dilakukan di praktikum ini? Anak-anak sekalian, di praktikum ini nanti kamu akan mencari hubungan antara panjang tali dengan kuadrat periode. Nah, caranya yang pertama bandul ini kamu gantung dan ukur nih talinya panjangnya 100 cm. Tapi saya menyarankan lebih baik kamu mulai dari bawah dulu. Ya, jadi mulailah dari tali yang terpanjang yaitu 20 cm, 200 cm. Nah, kalau sudah, maka bandul ini kamu simpangkan nih ke sini. Kamu simpangkan misalnya di titik A. Ini kan tadi titik B ya. Dari A kamu lepaskan, dia akan berayun ke B, lalu sampai ke C, balik lagi ke A, terus dia bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, tugas kalian adalah menghitung waktu untuk 10 kali getaran. Satu getaran itu dari mana ke mana ini? Dari mulai A, ya kan? Dari A ke B ke C balik lagi ke A itu 1. Jadi ketika bandul ini sudah bergetar ya, sudah bergoyang-goyang seperti ini, dari titik A ini kamu nyalakan stopwatch. Ke sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu 10 getaran, stopwatchnya kamu hentikan. Catat waktunya. Misalnya 13 detik misalnya ya. Kalau sudah, lakukan 1 kali lagi ya. Terus tadi mulainya dari bawah ya. Misalnya 13 detik.
setelah dilakukan yang kedua kali, misalnya Anda dapat 12 detik atau 12 detik, 5. Yang ketiga Anda dapat misalnya 13 detik, 2 misalnya. Nah, kalau ini sudah dapatkan, tinggal kamu cari periodenya. Maka periodenya adalah angka ini dibagi dengan 10. Jadi ini 1,3, ini 1,25, ini 1,32. Nah, kalau sudah dapat, kalian kuadratkan. Pakai apa menguadratinya? Pakai kalkulator. Ya, maka saya sarankan nanti pada saat praktikum, kalau yang tidak punya kalkulator, usahakan pinjam dulu ya. Pakai handphone boleh nggak Pak Guru? Tidak boleh murid. Ya, karena handphone itu di dalamnya tidak hanya kalkulator. Ya, bisa jadi itu nanti nge-share kemana-mana ya. Jadi boleh pakai kalkulator. Bawa masuk. Nah, lalu kalian kuadratkan ya, bla bla nilainya, lalu dicari rata-ratanya. Nah, nanti anak-anak sekalian di bawah ini ada pertanyaan. Buatlah grafik hubungan antara panjang tali ini nih dengan kuadrat periodenya. Jadi nanti ada grafiknya seperti ini. Ini adalah panjang tali dan ini T kuadrat. Nanti didapatkan grafiknya kayak apa, modelnya apakah kayak gini ataukah kayak gini. Nah, dari situ nanti akan muncul pertanyaan ya, dari situ nanti akan muncul pertanyaan berapa percepatan gravitasi. Nah, kalau ditanya percepatan gravitasi, Anda gunakan rumus ini. T ya kan sama dengan 2pi kali akar L per G kan. Nah, ini kamu kuadratkan nih. Sehingga T kuadrat nilainya sama dengan 2pi kali L per G. Maka G bisa kamu cari dari apa? Dari 2pi dikali L per T kuadrat. Di mana L per T kuadrat itu tidak lain adalah, ini udah dikuadratin jadi 4pi kuadrat ya. Jadi 4pi kuadrat atau sama dengan 4pi kuadrat tangen theta. Nah, tangen theta ini bisa kamu ambil dari sudut ini nih. Ini sudut tetanya dari grafik. Ya, atau kalau kamu nggak mau pakai tangen ya sudah delta L per delta T kuadrat. Nanti dapat gravitasinya. Nah, kalau Anda sudah bisa menjawab ini, maka sudah selesai praktikum yang ketiga. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Mana? Ada yang mau ditanya apa tuh? Cukup? Pak, maaf Pak, boleh ulang rumusnya lagi nggak Pak, terakhir kali Pak? Oke, coba ya, saya hapus dulu semua ya tulisannya ya, supaya kelihatan. Atau sebentar, saya buatkan untuk pengulangan rumusnya ya, supaya kelihatan. Jadi sebentar, saya tutup dulu ya. Ini, oke, ini saya tutup di sini. Saya akan coba tuliskan rumusnya ya. Jadi gini Reva ya, ini apa namanya, kalau misalnya kita diminta untuk menghitung percepatan gravitasi, kan rumusnya T itu sama dengan 2pi kali akar L per G, gitu kan, kali akar L per G. Nah, ini kita kuadratkin semua. Jadi T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G. Maka kalau kita diminta menentukan percepatan gravitasi di lab fisika, G-nya, itu nilainya adalah 4pi kuadrat, ya kan, dikali L per T kuadrat. Nah, ini sama aja dengan G sama dengan 4pi kuadrat, tangen theta. Ya, jadi tangen tetanya itu adalah dari grafik kemiringan. Gitu ya. Bisa dipahami untuk rumusnya? Oh, udah Pak, makasih Pak. Ya, oke.
Nah, Zaki dan teman-teman ini saya udah diingetin nih 10 menit lagi waktu untuk Zoom ini ya. Kita langsung ke praktikum yang ketiga ya. Ya, udah saya bikinin cadangannya, Pak. Aman. Oke, baik. Ini sudah boleh saya hapus, teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah saya SS. Oke, Aman, baik. Pak. Berikutnya kita akan lanjut ke praktikum yang keempat ya. Nah, praktikum yang keempat, anak-anak sekalian, ini adalah pembiasan pada 2 bidang batas. Atau yang kita kenal bahwa praktikum ini adalah nanti akan mencari yang namanya sudut deviasi ya, nanti akan mencari yang namanya sudut deviasi. Nah, anak-anak sekalian, kalau nanti Anda yang dapat ini ya, kalau yang dapat ini, maka Anda akan mendapatkan sebuah prisma nih. Ini ada prisma segitiga. Nah, begitu Anda dapat ini, maka prisma segitiganya kalian letakkan di atas kertas milimeter blok. Semua alat dan bahannya kami yang sediakan, di lab sudah ada. Jadi kamu taruh di atas kertas milimeter blok, lalu kamu jiplak ya. Jadi ini dikasih pensil ini, seret, tarik ke sini, dan tarik ke sini. Ya, jadi sekali lagi kamu tarik pakai pensil nih, tarik seret, garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Nah, sekarang alatnya apa nih untuk di praktikum ini? Catat ya, karena nama alat harus kamu tahu nih. Alat yang pertama nanti ada yang namanya sumber cahaya, namanya bios light. Lalu yang kedua ada yang namanya power supply. Power supply ini bahasa Inggris, bahasa Indonesianya catu daya. Lalu yang ketiga ada yang namanya prisma segitiga. Ya, mana prisma segitiga itu yang berbentuk segitiga. Lalu nanti ada kamu akan dikasih busur dan juga dikasih penggaris. Bukan dikasih, dipinjemin ya. Nah, ini nama alatnya nih, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, kalau kalian bisa nyebutin 5 itu ditulis di laporan, itu sudah dapat poin 10 ya. Nah, lalu anak-anak sekalian, tadi langkahnya prismanya ini kamu cetak di sini ya. Setelah kamu cetak, lalu nyalakan power supply. Untuk apa? Untuk menyalakan bios light. Pak, saya kan nggak bisa merangkai-rangkai alatnya. Ya, kalau dulu-dulu yang merangkai adalah siswanya. Kalau sekarang saya yang sudah rangkai semua, Anda tinggal pencet on-off-nya saja. Nah, Anda nyalakan power supply sehingga nanti lampu bios light ini menyala seperti ini, seret gitu. Nah, ini kan cahayanya nanti ke sini kan. Nah, setelah sudah dapat cahaya ke sini, maka kamu gambar arah cahayanya. Gimana cara gambarnya, Pak Guru? Ini murid, kasih titik nih di sini. Cahaya ini kena di sini, kasih titik. Lalu di sini jalannya cahaya kalian kali silang. Ya, kasih silang. Lalu cahaya yang keluar juga kalian gambar. Ini kasih tanda pakai titik, lalu di sini kasih tanda pakai silang. Nah, kalau sudah Anda dapatkan cahaya yang biru ya, karena Anda hanya akan bisa menggambar ini yang warna biru nih, dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Cahaya-cahaya yang lain nggak bisa kalian gambar. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya kalian buat yang namanya garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang nih. Kalian bikin seperti ini garis normal. Lalu di sini juga bikin garis normal. Tentu untuk membuat garis normal ini berarti kan prismanya harus kalian angkat ya kan? Nah, kalau sudah kalian buatkan garis normal, maka langkah berikutnya perpanjang ya, perpanjang garisnya ya, dari mulai sinar datang. Saya kasih warna ungu nih, sinar datang kamu perpanjang ke sini. Kemudian ini sinar yang keluar kan, kamu juga perpanjang ke sini.
Ya, kamu perpanjang ke sini. Lalu dari sini kamu tarik garis dari titik ke titik ini sini, seret. Nah, maka kalian akan nemu satu sudut, nih satu sudut, sudut ini nih. Nah, ini namanya sudut du. Apa sudut du itu? Sudut deviasi. Inilah yang akan ditanya nih nanti. Ini berapa derajat? Misalnya 30 derajat atau 40 derajat dan seterusnya. Nanti diisi ini. Nah, sekarang Pak, yang namanya sudut datang mana Pak? Atau yang namanya sudut beta mana Pak? Nah, sudut beta ini. Ya, ini sudut beta nih. Ini beta. Yaitu sudut puncak dari prisma. Sudut datang I1 ini nih. Nah, terhadap garis normal. Ya, ini sudut datang I1. Sudut bias ke 1 R1 itu yang mana? Ini garis normal, ini cahayanya kan diperpanjang ke sini kan. Ini R1. Kemudian sudut datang kedua atau R2 yang mana? Nah, ini nih. Ini R2 nih. Ini R2. Sorry, ini sudut datang ini mestinya I ya, I2 nih. Ini I2 nih. Ini I2. Lalu sudut bias 2 atau R2 itu yang mana? Nah, ini R2. Nah, semua ini I1, R1, I2 dan R2 kita dapatnya gimana Pak untuk mengisi data-data ini? Dapatnya kamu ukur dengan busur. Nih, pakai busur diukur. Kalau sudah kalian ukur dengan busur, tentu terlebih dahulu digambar, ya. Lalu kamu ukur pakai busur, maka kamu masukin nilai-nilainya, ya, di sini, di sini, di sini. Lalu sudut deviasinya, ini dia. Ini sudut deviasi tinggal diukur. Nah, kalau kalian sudah isi ini semua, ini cukup 3 ya. Jadi sudut beta biasanya sama semua nih, 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Kok Bapak yakin 60 derajat? Iya, karena saya baru setting tadi alatnya. Ini prismanya, ini prisma sama sisi. Kalau dia sama sisi, maka sudut puncaknya pasti 60 derajat. Nah, berarti tinggal kalian isi ini. Nah, kalau sudah kalian isi semua, tinggal jawab pertanyaan di bawahnya. Ya, jadi pertanyaan di bawahnya mungkin ada sekitar 5 pertanyaan. Maka selesai untuk praktikum yang keempat. Ada yang mau nanya? Pak, tolong Pak ulanginya kata sudut datang I1-nya Pak. Oke, baik. Saya ulang ya. Ini saya back dulu semuanya ya. Jadi mana I1, mana I2, dan mana I3, tentu ini kita dapatkan dari gambar kita ya. Jadi Afifah dan juga teman-teman, ini kan apa namanya, kita sudah gambarkan tadi kan, sinar datang ini kita cahayanya bioslide itu nggak usah dinyalain lama-lama karena ini panas ini. Jadi setelah kalian dapat sinarnya kemudian sudah digambarkan seperti ini, maka gambarkan garis normal nih di titik pertemuan tadi. Nah, ini garis normal nih. Ini juga yang warna pink, ini garis normal. Apa sih garis normal itu? Garis normal itu adalah garis yang sebenarnya nggak ada, tapi dia adalah kita buat tegak lurus dengan bidang. Ya, garis yang tegak lurus dengan bidang. Nah, lalu sudut datang I1 itu yang mana? Nah, ini kamu ukur ya sudutnya ya, pakai busur. Ini namanya I1. Misalnya dapat 20 derajat atau 30 derajat, misalnya kamu isi 30 derajat. Lalu, ini kan ada perpanjangan sinar ke sini kan? Ada dong sudut R1. Nah, ini nih, ini sudut R1. Ya, ini R1. Ya, misalnya dapat baik, mohon maaf sekali lagi anak-anak sekalian, saya setelah tidak pandemi, saya tidak lagi berlangganan Zoom. Jadi ya resikonya begini. Oke ya, jadi tadi kita sudah sampai di praktikum yang keempat. Untuk praktikum yang keempat, ada pertanyaan nggak?
Gus, ada yang mau ditanya praktikum keempat ini, Gus? Enggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, boleh kita lanjut ke praktikum yang kelima ya. Bu, Pak, kata teman saya mau ulang, Pak. Minta diulang. Iya, si Melvin mau ulang katanya. Gimana? Pak, katanya I1 itu masih belum ngerti, Pak. Oke. Baik. Mana dia pakai juru bicara lagi? Bukannya ngomong langsung. Oke ya. Baik, kita coba saya jelasin sekali lagi ya. Ini sampai malam nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, Pak. Sampai jam 12 nggak apa-apa. Oh, Iya. janganlah. Saya rugi dong. Jam 11 malam. Oke ya, jadi saya ulangi ya, Dodi dan juga teman-teman. Jadi nanti ini kan ada cahaya nih. Cahaya ini nanti alurnya yang bisa kalian gambar itu hanya dari sini ke sini nih. Sisanya kan semua di dalam nih, di dalam prisma. Lalu yang keluarnya nih kamu gambar nih, kamu tandain. Boleh kamu tandain pakai titik saja atau pakai silang. Nah, tandain. Setelah sudah kamu tandain seperti itu, ya, kamu dari titik sisi yang kiri ke sisi yang kanan, tarik garis ke sini, seret gitu. Nah, tentu setelah prismanya diangkat kan. Nah, kalau sudah buat garis normal. Mana garis normal? Ini. Garis normal itu adalah garis yang selalu tegak lurus bidang. Nah, ini juga buat garis normalnya nih. Garis yang selalu tegak lurus bidang. Nah, sekarang saya kasih nama-nama ya. Ini garis normal nih. Ini garis normal. Ini juga garis normal. Nah, lalu isi pertama adalah sudut puncak. Mana sudut puncak? Ini dia sudut puncak, sudut beta. Berapa sudut puncaknya? Kalau sudah digambarkan, kamu bisa ukur kan? Misalnya begitu diukur 60 derajat. Maka semuanya, ini isi aja 60 derajat. Ya, baik 1, 2, maupun 3. Nah, sekarang tinggal kamu isi sudut datang pertama I1. Yang mana? Ini dia nih. Nah, kamu ukur ini pakai kamu ukur pakai busur. Ini namanya sudut datang pertama I1. Masukkan di sini. Lalu ada R1 sudut bias ke 1. Yang mana sudut bias ke 1? Nah, ini kan tadi perpanjangan kan? Nah, ini dia. Ini sudut bias ke 1. Ini namanya R1. Isi di sini. Ukur pakai busur, isi. Nah, berikutnya ada sudut datang kedua nih. Sudut datang kedua itu I2. Yang mana I2? Ini dia. Ini I2. Lalu isi sudut bias yang kedua ya, atau R2. Yang mana nih R2? Ini dia. Ini R2. Ya, jadi ini sudah diisi, ini sudah diisi. Sekarang tinggal mengisi sudut deviasi. Nah, sudut deviasi itu sebenarnya ada rumusnya, tapi ini kan praktek ya. Jadi bukan diukur rumusnya. Tapi bukan dihitung rumusnya, tapi diukur sudutnya. Gimana cara ngukurnya? Dari sini nih, anak-anak sekalian. Ini kan tadi ada sinar datang kan. Nah, dari sinar datang itu kamu tarik terus garis panjang ke sini. Lalu ini kan ada sinar bias yang keluar dari prisma kan. Kamu tarik ini garisnya terus ke sini. Terus garis ke sini kan. Nah, kalau sudah ditarik seperti itu, baru kalian akan ketemu sudut ini nih. Nih. Sudut ini nih. Ini namanya sudut deviasi. Atau simbolnya seperti ini dibacanya du. Nah, isi deh di sini, kamu isi. Maka kalau kamu sudah sampai berhasil mengisi sudut deviasi,
Selesai itu datanya. Tinggal kamu lakukan 3 kali. Tadi misalnya kamu bikin sudut datangnya mulai dari 30 derajat. Lalu berikutnya bikin saja 45 derajat, lalu bikin 60 derajat. Sehingga lebih mudah. Dan ada trik ini ya teman-teman semua. Cara termudah sebetulnya, sebelum sinar ini jalan, kamu gambarkan dulu arah sinar datang dengan sudut tertentu itu. Ini misalnya tadi 45 derajat, terus kamu bikin ketika sudut datangnya 30 derajat. Nanti sinarnya, sinar yang dari lampu itu tinggal mengikuti garis yang sudah kalian bikin. Begitu ya. Jadi sudah diutus sampai sudut deviasi 1, 2, dan 3, maka selesai pengambilan data, tinggal kamu jawab pertanyaan di bawahnya. Ada 5 pertanyaan yang jawabannya itu ada dari grafik atau dari tabel yang kalian bikin. Ya, jadi ini untuk praktikum yang keempat. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, Mevin dan teman-teman, terima kasih ya. Ini untuk yang keempat. Sekarang kita akan beralih ke praktikum yang kelima. Ya, praktikum yang kelima itu adalah praktikum tentang hukum Archimedes atau yang kita kenal dengan nama praktikum gaya apung. Nah, seperti biasa, di setiap praktikum itu pertanyaan yang pertama adalah nama alatnya apa aja, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, maka nama-nama alat ini kalian harus kenal nih. Di praktikum Archimedes ini, alat yang kita gunakan, yang pertama ada namanya Newton meter, ya, atau kita kenal dengan nama ini neraca pegas. Neraca pegas. Nah, ini disebut juga sebagai Newton meter, yaitu alat untuk mengukur berat. Ini nih alatnya nih, ya. Lalu yang kedua ada yang namanya gelas ukur. Gelas ukur ini nanti kalian akan dikasih 4 gelas ukur untuk menampung air. Lalu yang ketiga ada yang namanya ini nih, ini beban ya. Ada beban atau bandul 1, bandul 2 dan bandul 3. Lalu bahannya nih, bahannya yang keempat ada garam. Lalu yang kelima ada telur. Telur apa ini? Kenapa kok pakai telur? Nggak pakai lato-lato aja? Karena telur ini massa jenisnya itu nggak jauh-jauh dari massa jenis air. Ya, terus ini saja ya, apa namanya, alat dan bahan yang dipakai. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuan praktikumnya sudah saya kasihkan lewat PDF. Itu nanti pada saat kamu masuk, bawa masuk aja, karena nanti ada pertanyaan tujuan praktikum. Kalau kalian sudah menuliskan sesuai dengan urutan itu tujuan praktikum udah dapat nilai 10. Alat dan bahan kamu sudah dapat nilai 10. Ya kan? Jadi udah masuk itu udah dapat poin 20 tuh. Nah, sekarang apa yang harus kalian kerjakan? Yang pertama, kalian akan diminta untuk menghitung gaya apung atau gaya Archimedes. Caranya adalah, kalian kan akan diberikan 3 buah benda kan? Ada benda 1, ada benda 2, dan ada benda 3. Kalian mulai dulu dari benda 1. Benda 1 kan kalian gantungkan nih, gantungin di neraca pegas. Nanti di sini ada alat ukurnya nih, mulai 0, misalnya 5, 10, 15. Nah, dilihat nih, jarumnya menunjukkan ke angka berapa. Misalnya begitu diukur, berat di udara
itu 50 Newton. Kalian catat. Lalu kalian pindahkan sekarang, celupin ini bebannya di dalam air murni. Air murni itu ya air doang maksudnya ya. Begitu dicelupin, ini kan akan beda nih petunjuknya. Misalnya, oh kok cuma 40 Newton begitu di dalam air, ya kan? Maka dari situ Anda akan bisa menghitung berapa gaya Archimedesnya atau gaya ke atasnya. Nah, gaya ke atas itu adalah berat di udara dikurangi berat di dalam fluida. Maka WU min WF 50 kurangi 40 berapa? Dapat 10 Newton. Selesai dengan benda satu, pakai benda yang kedua. Sama caranya ya. Pakai benda yang ketiga, caranya sama. Nah, kalau sudah, maka selesai nih langkah yang pertama. Berikutnya, ini air. Ya, ini air, jangan kalian buang tapi taruhin dulu garam atau garam ya. Garamnya 50%. Kalau 50% itu berarti gimana? Ya, separuhnya garam, separuhnya air. Kalian aduk gitu ya. Kalau sudah aduk rata, lakukan sama dengan praktikum yang tadi di atas. Benda satu misalnya berat di udara berapa? Ya harusnya sama ya, berarti udaranya sama-sama 50 Newton. Namanya juga bendanya sama kan? Nah sekarang begitu dicelupin di air garam, berapa ini beratnya jadi berapa? Kok misalnya begitu di air garam, cuma jadi 10 Newton gitu. Berarti berapa gaya apungnya? Gaya apungnya 40 Newton. Wis, berarti gaya apung air garam lebih gede dari gaya apung air murni. Misalnya kalau kalian dapatkan seperti itu, kalian sudah bisa menyimpulkan itu nilainya udah nyaris sempurna. Ya, lakukan untuk benda yang kedua dan juga benda yang ketiga. Ya, jadi digantung di udara, diukur beratnya, lalu dicelupin di dalam air garam, hitung berapa beratnya, dapat nilai-nilai ini. Dan yang ditanya itu nilai-nilai ini. Ini tidak pakai diukur nih, tapi pakai dihitung. Nah, kalau kalian sudah, ini ya masing-masing paling 5 menit, 5 menit, 10 menit selesai, maka kalian kerjakan yang berikutnya. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, telur tadi buat apa, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Pertanyaannya langsung ke telur, karena dia namanya cake, kue. Nah, telur untuk apa? Untuk praktikum selanjutnya nih. Kalau ini sudah selesai kalian kerjakan, ya nggak ada pertanyaan kan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Aman, Pak, katanya, Pak. Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan ke praktikum berikutnya, ya ke sebentar ini kenapa nggak mau gerak nih? Oke, ke praktikum berikutnya. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Panatera. Aziza nanti kalau mau nanya langsung aja ya, saya nih jadi nggak sempet baca tadi. Nyelupin bendanya sampai semana Pak? Apakah dicelupin sampai ke apa namanya? Ke alat-alatnya? Enggak, tuh lihat gambarnya segitu ya. Jadi kalian nyelupin bendanya, hanya bendanya saja dicelupin. Kalau alatnya ikut dicelupin juga, nilainya minus. Kenapa? Karena nanti kalau alat ini dicelupin, apalagi airnya air garam, maka dipastikan alat ini rusak karena kena karat. Ya, jadi celupinya hanya sebagian sampai di bendanya saja. Gitu ya Aziza ya. Nah, sekarang lanjutan dari praktikum tadi menjawab pertanyaan Panatera. Sopo iki Panatera. Buat apa telurnya itu? Buat bikin nasi goreng? Kagak ya. Jadi telurnya itu untuk praktikum tentang terapung, melayang, dan tenggelam. Ya, Anda diminta untuk membuat telur berada pada posisi 1, posisi 2, dan posisi 3. Ini namanya
tenggelam, ini namanya melayang, dan ini namanya terapung. Kalau kalian sudah mampu membuat ini, maka kasih tahu ke pengawas, ya ke salah satu pengawas. Pengawasnya kan nanti ada 2, ya. Ada saya dan ada Mr. Robinson. Nanti kalian sampaikan ke saya atau ke Pak Robinson, Pak, ini saya sudah nih posisi ini. Nanti ini akan dilihat oleh pengawas sejauh mana nih, apakah ini benar-benar di 50%, di tengah-tengah, ini sudah benar-benar di atas, ini sudah benar-benar di bawah. Kalau sudah, maka kita kasih nilai sempurna ini untuk praktikum yang kedua ini. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa jawab ini pertanyaan-pertanyaan ini. Apa kesimpulannya? Kenapa kok telur itu bisa tenggelam, bisa terapung, dan bisa melayang? Kalau sudah, ini juga paling 3 menit selesai. Maka kalian bisa rapi-rapi dan keluarlah 15 menit. Oke, untuk ini ada pertanyaan? Pak, cara berubah masa jenis gimana, Pak? Ya, gimana cara merubah masa jenisnya? Gampang sekali ya. Tapi ini pertanyaan bagus nih. Ini tenggelam itu ini cukup aja pakai air murni. Ya, udah air biasa aja, telur dicelupin pasti tenggelam. Nah, untuk melayang, rubah masa jenis airnya, yaitu Anda siapkan gelas yang kedua, isi air, taruhin garam, diaduk gitu. Sehingga nanti telurnya berada di tengah-tengah. Pak, begitu saya aduk kok telurnya ada di sini. Berarti nggak di tengah-tengah. Gimana, Pak? Berarti tinggal kamu tambahin apa nih kalau posisinya kayak gini? Tambahin air murni, ya, supaya masa jenisnya berkurang. Pak, begitu saya tambahin air murni, kok telurnya nggak di sini, tapi tiba-tiba ke sini nih. Berarti airnya tadi kamu tambahin kebanyakan. Tambahin lagi garam, diaduk. Nah, sampai posisinya persis di tengah-tengah seperti ini. Kalau ini gimana, Pak? Kalau ini kasih garamnya yang banyak. Ya, ketika garamnya sudah cukup banyak, berarti kan masa jenisnya nanti berubah kan. Ini telur ada posisi di sini. Sampai di posisi seperti ini. Jadi ini tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, jadi fungsi dari larutan garam itu adalah untuk merubah-rubah masa jenis dari airnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Baik, kalau sudah teman-teman sekalian, sekarang kita ke praktikum yang ke-6. Nah, ini juga gampang ya, hampir semuanya gampang nih. Untuk yang ke-6, itu adalah praktikum yang dilakukan oleh Mr. Hook. Namanya praktikum elastisitas, percobaannya adalah percobaan Hook. Ya, tujuannya diantaranya adalah untuk menentukan berapa konstanta pegas. Nah, ada 2 praktikum yang nanti kalian kerjakan ya. Yang pertama adalah kalian akan menghitung konstanta dari pegas. Nah, kalian akan diberikan 2 buah pegas. Ya, ini ada pegas 1 dan nanti ada pegas yang kedua. Apa alat-alat yang digunakan namanya? Nah, ini namanya statif, ini namanya pegas, dan ini namanya bandul. Nanti bandulnya ada 3, masing-masing bandul masanya sekian. Ya, sehingga kalau misalnya masanya 0,590 ya tinggal 2 bandul aja cantolin di sini. Kalau masanya 0,885 tinggal 3 aja nih, 3 bandul cantolin di sini. Nah, tugas kalian adalah mencari atau mengisi tabel-tabel ini. Ya, jadi pegas yang pertama kamu gantungin dengan bandul sekian. Maka hitung berapa masanya, apa gayanya. Kalau gayanya kan tinggal ini dikali 10 kan. Berarti 2,95. Kalau ini berarti 5,90, ini 8,85. Nah, tinggal kalian ukur panjang awal dan pertambahan panjang.
Panjang awalnya kan ini kan, sebelum dikasih bandul, kamu ukur dulu. Nah, inilah panjang awal. Misalnya panjang awalnya 25 cm misalnya. Maka dia pasti 25 cm semua nih. Nah, setelah dikasih satu bandul, berapa pertambahan panjangnya? Kamu isi. Kasih 2 bandul, berapa ini pertambahan panjangnya? Kamu isi. Kasih 3 bandul, berapa pertambahan panjangnya? Nanti kamu akan menghitung konstanta pegasnya. Ya, jadi konstanta pegas itu adalah F dibagi pertambahan panjang. Mana F-nya? Ini F-nya nih. F. Pertambahan panjangnya yang mana? Ini. Maka kamu akan mendapatkan konstanta pegas. Dapat yang pertama, lalu dapat massa yang kedua, dapat massa yang ketiga. Nanti kalian simpulkan ya, atau kalian catat di sini. Selesai dengan pegas pertama, kalian ganti pegasnya nih dengan pegas yang kedua. Pak, pegasnya sama apa enggak? Kelihatannya sama, tapi beda. Ya, karena nanti nilai konstantanya akan beda. Ya, pegas kedua pun sama ya caranya. Ini berarti ini tetap sama ya, 2,95, 5,90, ini 8,85. Panjang awalnya ukur nih, pegas yang kedua panjangnya berapa? Apakah sama-sama 25 atau ternyata beda, misalnya 27, 27, 27. Nah, ketika dibandulin dengan bandul 1, berapa nih pertambahan panjangnya? Dibandulin dengan bandul 2, pertambahan panjangnya kamu catat. Dibandulin dengan 3 bandul, pertambahan panjangnya kamu catat. Lalu hitung konstantanya. Ya, konstanta adalah F ini dibagi dengan ini. Kalau sudah kalian kerjakan, ini masing-masing ya 5 menit, 5 menit, selesai 10 menit, maka Anda mengerjakan lanjutan dari praktikum 6 ini. Sebelum kelanjutannya, ada pertanyaan? Aman, Pak. Lanjut Aman aja, ya? Pak. Oke. Baik. Oke, ini saya hapus. Nah, sekarang lanjutannya ya. Lanjutannya ngapain, Pak? Nah, ini lanjutannya di praktikum yang kedua, itu kalian merangkai pegas ini menjadi rangkaian seri seperti ini dan rangkaian paralel seperti ini. Caranya sama ya, dari rangkaian seri ini dibandulin satu bandul, berarti ini kan segini kan, beratnya kan 5,90, ini 8,85. Sama panjang awalnya itu diukur nih, berarti dari sini nih sampai ke sini. Pak, saya sukanya mengukur panjang awalnya dari sini, boleh nggak? Boleh aja ukur dari sini sampai ke sini misalnya. Yang penting panjang awal pasti sama. Ya, misalnya ini 50 cm misalnya, 50 cm, 50 cm. 50 cm. Maka begitu dibandulin satu bandul, berapa pertambahan panjangnya? Misalnya X, begitu 2 bandul panjangnya Y, begitu 3 bandul panjangnya Z. Kalau sudah, cari konstanta pegasnya. Yaitu dengan membagi ini dengan X, membagi ini dengan Y, membagi ini dengan Z. Sudah kalian kerjakan, sekarang ganti rangkaiannya seperti ini. Ya, dibandulin 1, berapa pertambahan panjangnya? Tentu pertambahan panjangnya akan lebih pendek dibanding yang atas kan. Nah, nanti cari juga konstantanya. Nah, kalau sudah kalian kerjakan ini, maka selesai untuk kalian yang mendapatkan praktikum ke-6 tentang elastisitas pegas. Pertanyaannya ke bawah sekitar ada 3 pertanyaan. Gimana? Cukup jelas? Wih, pada diem kabeh. Gimana ini? Jelas apa enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Wah, Ki, 10 menit lagi selesai, Ki. Kamu gratisan juga, Ki. Ki. Ya, Pak, kenapa, Pak?
Ini kamu pakai gratisan ya, 10 menit lagi selesai ini. Iya, Berapa Pak. patungan buat langganannya Pak, patungan Pak? Oke, Nanti- nggak apa-apa nih, mudah-mudahan 10 menit lagi selesai ya. Sekarang Iya, kita Pak. ke praktikum yang ke-7. Nah, praktikum ke-7 ini hampir sama dengan apa namanya praktikum pada Prisma ya. Hanya kali ini beda apa menggunakan bukan Prisma tetapi kaca pelan paralel. Ya, jadi ini kaca nih. Jadi alat yang dipakai itu ya kaca atau Prisma kaca pelan paralel. Lalu yang kedua ada bioslide. Seperti tadi ya. Lalu ada catu daya atau power supply. Ini untuk menghasilkan apa cahaya di lampu. Tentu ada busur dan ada penggaris. Nah, caranya saudara-saudara sekalian, ini sama kayak tadi ya. Begitu kalian dapat dapat prismanya, dapat kaca pelan paralel, kamu jiplak ini. Kamu jiplak, lalu bikin sumbu X, sumbu Y. Untuk apa sumbu X, sumbu Y? Untuk menentukan sudut-sudutnya. Nah, itu kan diminta tuh, ada sudut datang misalnya 20 derajat, berarti ya kira-kira seginilah 20 derajat. Nah, dengan sudut datang 20 derajat, nanti kamu akan diminta untuk menggambarkan atau melihat kemana nih pembiasanya. Misalnya begitu kamu sinarin ke sini, kok ini nih muncul sinarnya di sini misalnya. Nah, kalau sudah kalian gambar ya, apa namanya, ini ada sinar datang dan ini ada sinar bias, angkat ini. Nah, kalau sudah diangkat, prisma segi pelan paralelnya, kamu tarik garis dari sini ke sini. Nah, begitu sudah ditarik garis, tinggal kalian mengisi ya. Sudut datangnya yang mana? Ini tadi ya kan, sudah ada nih. Ini sudut datang. Lalu sudut biasnya yang mana? Ini nih, ini sudut bias. Nah, Pak, saya mau pakainya yang di sini nih. Oke, kalau ini namanya sudut datang 2 dan ini sudut bias 2. Nah, lalu saya makainya yang mana Pak Guru? Nah, terserah Anda mau pakai yang ini atau yang ini. Ya, yang jelas ada sudut datang dan sudut bias. Untuk apa ini? Kalau sudut datangnya sudah ada nih I1-nya, misalnya sudut datangnya ada, sudut biasnya tinggal kalian ukur nih R-nya. Ya, kalian ukur R-nya, misalnya R-nya 30 gitu. Maka sin I berarti sin 20 berapa, sin R, sin 30 berapa. Maka Anda akan dapatkan indeks bias. Indeks bias itu N, itu adalah sin I per sin R. Dapat tuh angkanya. Nah, lakukan untuk sudut berikutnya, untuk sudut 30, sudut 45, dan sudut 60. Lalu dapatkan indeks bias sin I dan sin R-nya. Dan langkah-langkah ini ingat ya, digambar. Karena nanti si penilai akan menilainya dari hasil gambar yang kalian kerjakan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Aman Pak. Baik, Aman, Pak. sekarang yang terakhir yang paling gampang, mudah-mudahan nggak sampai 5 menit. Ya, ini tentang gelombang stasioner. Nanti kalian sekali masuk itu kan 20 orang. Itu dari 20 orang ada 4 diantaranya yang mendapatkan praktikum ini. Karena saya setting ada 4 alat ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan ini namanya penggetar ya atau vibrator. Ini ada namanya tali, ini namanya beban. Lalu nanti kalian akan diberikan mistar penggaris, ya, dan semua alat ini sudah saya rangkai. Anda tinggal mencet on dan off-nya saja. Lalu ingat ya, kalian itu harus teliti dengan alat vibrator ini.
catat berapa frekuensinya, karena frekuensinya tertulis di sini. Untuk apa? Untuk nanti menjawab pertanyaan cepat rambat gelombang nih di sini. Karena cepat rambat gelombang itu gunakan rumus paling sederhana, yaitu lambda dikali frekuensi. Nah, jadi pertama, bebannya ini pakai yang 50 gram. Digantungin yang 50 gram, lalu dinyalakan stopwatch-nya. Ya, apa vibratornya, bergetarnya. Ini cukup berisik alatnya. Begitu bergetar, kalian hitung ada berapa simpul nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka catat 7. Ada berapa perut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perut, catat. Lalu panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu dari mana ke mana? Nah, panjang gelombang itu dari sini ke sini. Dapat lambda nih. Ini panjang gelombang. Cara ngitung yang paling gampang, ini kan panjang dari sini ke sini S misalnya kan. Maka lambda itu adalah S dibagi dengan banyaknya gelombang. Contoh ini ada berapa gelombang nih? 1, 2, 3 ya kan? Maka panjang gelombang adalah panjangnya jarak ini S misalnya 1,5 meter dibagi dengan banyaknya gelombangnya 3. Maka Anda dapat lambda. Catatlah lambdanya di sini. Kalau sudah, cari cepat rambat gelombangnya. V lambda kali F. Lakukan ini untuk massa yang 100 gram dan 150 gram. Semua masanya tercatat di situ. Tinggal Anda gantungin 1 berarti 50, gantungin 2 150, gantungin 3 gantungin 2 100, gantungin 3 150, gantungin 4 200. Lakukan dengan cara yang sama, lalu Anda akan mendapatkan berapa cepat rambat gelombangnya. Selesai deh. Ada pertanyaan? Ada? Baik. Zaki, tolong diabsen untuk pertemuan hari ini ya Zaki ya. Pak, barang yang dibawa apanya, Pak? Hah? Barang yang dibawa, Pak. Oke, Ada nggak, saya Pak? akan screenshot dulu. Ini sudah bisa saya tutup ini screen-nya? Boleh. Nah, baik, anak-anak sekalian. Ada 26 yang hadir. Saya akan coba screenshot dulu supaya nanti bisa saya absen. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak ya. Biasanya akan kelihatan ini pada saat praktikum. Yang bingung biasanya yang kagak hadir. Mudah-mudahan kalian yang hadir ini nanti tidak ada yang bingung. Karena modal utamanya itu jangan bingung. Kalau udah bingung, udah grogi, apa yang sudah kalian pelajari akan hilang semua. Baik, anak-anak sekalian, Jos, Ila, Agus, Crescentia, Noval, Farhan, Rehandra, Melvin, Anak Budian, Nata, Novita, Rima, Septia, habis. Ya, cukup ya sampai di sini. Ini tinggal 1 menit lagi. Terima kasih semua atas kehadirannya. Semua udah saya catat ini yang hadir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saum, Andina, Adit, Asma, dan lain-lain. Kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Waalaikumsalam, Nampaki. Sudah ya, sudah selesai. Jadi Zaki dan teman-teman, ini nanti saya akan coba kirim recordingnya ya, mudah-mudahan bisa saya kirim ke Zaki. Kita akhiri ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih.